hanya dengan Rp15.000 per bulan, Anda telah turut berpartisipasi dalam menyebarkan dakwah bersama Tarbiyah Sunnah. Barakallahu fikum. Amma ba'd fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. قال الله تعالى في كتابه الكريم الذي خلقني فهو يهدين والذي يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. Hadirin sidang Jumat yang Allah muliakan, Jumat yang lalu kita sudah menjelaskan tentang waktu-waktu yang mustajab untuk berdoa, agar doa kita dikabulkan. Sekarang kita masuk ke pembahasan adab ketika berdoa, ketika kita sudah memulai berdoa, agar doa kita didengar, dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Perhatikan adab-adab yang berikut ini. Pertama, sebelum langsung meminta kepada Allah, ada beberapa pendahuluan terlebih dahulu. Yaitu pertama, puji Allah terlebih dahulu. Sebelum meminta, menyanjung Allah, mengungkapkan jasa-jasa dan kebaikan Allah kepada kita. Dan itu adab yang diajarkan oleh Allah, baik dalam Al-Quran ataupun dalam hadis-hadis yang sahih. Di antara ayat Al-Quran yang menerangkan adab berdoa dengan cara memuji sebelum meminta adalah surah yang selalu kita baca minimal 17 kali sehari semalam dalam momen terbaik, yaitu dalam sholat. Surah Al-Fatihah. Al-Fatihah mengajarkan adab-adab berdoa. Intinya sebelum berdoa memujilah dulu kepada Allah. Coba perhatikan sejak mulai ayat yang pertama dari Bismillahirrahmanirrahim, sanjungan kepada Allah. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah, penguasa semesta alam. Memuji Allah. Makanya Allah merespon hamidani abdi, ketika seorang hamba berkata Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah penguasa semesta alam, Allah langsung menjawab hamidani abdi, hambaku telah memuji aku. Lalu setelah itu kita mengatakan Ar-Rahmanir Rahim. Apa kata Allah? Majadani abdi, asna alayya abdi, hambaku telah menyanjung aku dengan mengatakan Ar-Rahmanir Rahim. Disambung dengan Malik Yaumiddin, penguasa semesta alam. Ini juga sanjungan, memuliakan Allah. Apa kata Allah? Majadani abdi, hambaku telah memuliakan aku. Nah, setelah menyanjung Allah dengan 3 kalimat sanjungan, pujian, memuliakan Allah, kemudian menyatakan ikrar. Ikrar untuk apa? Untuk mentauhidkan Allah. Untuk mengesahkan Allah dalam hal ibadah, kita mengatakan iyyaka na'budu. Hanya kepada Engkau ya Allah kami ibadah. Tidak akan beribadah kepada yang lain, apapun bentuk ibadah itu. Baik ruku dan sujud seperti dalam sholat, ataupun menyembelih seperti dalam kurban, ataupun berdoa, itu semuanya ibadah. Hanya kepada Allah, tidak akan kepada yang lain.
Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada Engkau kami minta pertolongan. Setelah menyanjung, memuji, memuliakan Allah Subhanahu wa taala, menyatakan ikrar dan tekad hanya untuk mentauhidkan Allah, baru masuk kepada isi doa, yaitu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkan aku ke jalan yang lurus. Ini doa. Jadi Al-Fatihah ini mengajarkan bahwa salah satu adab ketika berdoa, sebelum masuk kepada inti permintaan, puji dulu Allah, sanjung dulu Allah, muliakan dulu Allah, tauhidkan dulu Allah, baru masuk kepada permintaan kita. Maka ini yang kemudian dijamin akan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini pula yang dilakukan oleh Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Sebelum beliau berdoa, beliau mengungkit dulu kemahabesaran Allah, besarnya jasa dan kebaikan Allah pada dirinya. Kata Nabiullah Ibrahim sebelum berdoa, Alladzi khalaqani fahuwa yahdin. Dialah yang telah menciptakan aku, lalu memberikan hidayah petunjuk kepadaku. Walladzi yut'imuni wa yusqin. Dia pula lah yang telah memberi makan kepadaku dan memberi minum kepadaku. Wa idza maridtu fahuwa yashfin. Dan kalau aku sakit, dia pula Allah yang menyembuhkan aku. Walladzi yumituni tsumma yuhyin. Dia pula yang menghidupkan aku, yang mematikan aku, kemudian menghidupkan kembali aku nanti. Dipuji Allah, disebut jasa dan kebaikan Allah, kemahakuasaan Allah kepada dirinya. Walladzi atma'u ay yaghfira li khati'ati yaumiddin. Dan dialah zat yang aku sangat berharap Dia akan mengampuni aku, mengampuni kesalahan-kesalahanku di hari kiamat nanti. Nabiullah Ibrahim memuji Allah, mengungkit Allah, kebaikan Allah dengan 5 kebaikan. Pertama, yang menciptakan dan memberi hidayah. Keduanya, yang memberi makan dan memberi minum. Ketiga, yang menyembuhkan ketika sakit. Keempat, yang menghidupkan dan mematikan. Kelimanya, yang hanya Dia yang layak diharapkan ampunan atas kesalahan-kesalahannya. Setelah mengatakan 5 pujian dan sanjungan kepada Allah, baru masuk kepada inti doa. Rabbi habli hukman wa alhiqni bis solihin. Ya Allah, berikan kepadaku hikmah, ilmu, kebaikan, wa alhiqni bis solihin, dan masukkan aku ke dalam golongan orang-orang yang soleh. Waj'alli lisana sidqin fil akhirin. Jadikan aku ini sebagai buah bibir dalam mulut orang lain. Orang yang menjadi ikutan, menjadi sanjungan, menjadi sumber pujian karena kebaikannya. Waj'alni min warasati jannatin na'im. Dan jadikan aku sebagai orang yang layak mewarisi surga yang penuh kenikmatan. Jadi kita lihat bahwa Nabi Ibrahim berdoa. Tapi sebelum berdoa, beliau menyanjung Allah terlebih dahulu, memuji Allah terlebih dahulu, memuliakan Allah, menyebut-nyebut kemahakuasaan Allah dan kebaikan Allah kepada dirinya. Lalu setelah itu barulah masuk kepada isi doanya. Dan seluruh permintaan Ibrahim, 5 permintaan yang diawali oleh 5 jenis pujian kepada Allah, semuanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dikabulkan. Maka jadilah Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam menjadi orang yang setelah Allah ciptakan diberi hidayah oleh Allah, lurus jalan hidupnya di dunia.
Beliau termasuk golongan orang-orang yang soleh dunia sampai akhirat. Beliau menjadi sumber sanjungan dan pujian pada mulut orang-orang setelahnya sampai di zaman kita sekarang. Dan dipastikan beliau akan menjadi penghuni surga Jannatun Naim di akhirat nanti. Itu semuanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pengabulan ini tidak lepas dari adab yang beliau terapkan ketika berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu menyanjung Allah terlebih dahulu sebelum meminta isi doa yang ingin dipanjatkan kepada Allah Azza wa Jalla. Berdasarkan hal itulah maka yuk kita terapkan dalam doa-doa kita. Jangan langsung meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi puji dulu, sanjung dulu, muliakan dulu Allah, ungkap dan ungkit jasa-jasa dan kebaikan Allah kepada diri kita. Ungkapkan dulu, sebut dulu kemahakuasaan Allah atas diri kita dan atas seluruh alam ini. Sebelum kita memasuki isi dari doa, maka memuji Allah adalah sesuatu yang Allah ajarkan dalam Al-Quranul Karim. Semoga Allah Azza wa Jalla memberi hidayah kepada kita agar kita selalu menyanjung, memuji, memuliakan Allah dalam setiap kesempatan, terlebih di dalam doa-doa yang akan kita panjatkan kepada Allah Azza wa Jalla. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. الحمد لله الذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. أيها الحاضرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Hadirin sidang Jumat yang Allah muliakan, apa yang dijelaskan oleh khatib di khutbah yang pertama tadi selaras dengan isi banyak ayat di dalam Al-Quranul Karim. Di antaranya Allah menyatakan walillahil asmaul husna fad'uhu biha wa dharul ladzina yulhiduna fi asma'ihi. Sesungguhnya Allah memiliki al-asmaul husna. Asmaul husna itu nama-nama terbaik milik Allah Azza wa Jalla. Al-asma al-husna, bukan al-asmaul hasanah. Karena al-husna adalah bentuk jamak dari al-ahsan. Al-ahsan, al-husna. Al-ahsan maknanya terbaik, nama-nama terbaik. Walillahil asmaul husna. Allah memiliki al-asmaul husna, fad'uhu biha. Maka silakan kalian berdoa dengan menyebut al-asmaul husna. Di dalam ayat ini terkandung isyarat menyanjung Allah, memuji Allah ketika berdoa dengan menyebut nama-nama Allah yang terbaik. Nama-nama yang ketika kita sebut di dalamnya berisi sanjungan pujian kepada Allah, karena setiap nama Allah mengandung sifat. Allah Ar-Rahman, itu nama Allah, sekaligus di dalamnya terkandung sifat pengasih. Allah Ar-Rahim, itu nama Allah Ar-Rahim, sekaligus terkandung di dalamnya sifat penyayang. Allah itu Ghafur, itu nama Allah, sekaligus sifat. Allah itu Maha Pengampun. Allah itu bernama Al-Wahhab. Nama Allah di dalamnya sekaligus terkandung sifat Wahhab, Maha Pemberi. Allah itu Al-Jawad,
Itu nama Allah. Dan di dalam nama tersebut terkandung sifat Jawad. Jawad itu dermawan, yang suka memberi. Tidak hanya memberi kepada orang yang taat, tapi juga kepada yang maksiat. Tidak hanya memberi kepada orang mukmin, tapi juga orang kafir. Tidak hanya memberi kepada ahli tauhid, tapi orang-orang musyrik. Orang durhaka diberi enggak oleh Allah? Diberi. Makanya mereka kaya raya, mereka berpangkat, mereka punya kekuasaan, mereka punya power, punya pengikut, punya apapun yang mereka butuhkan di dunia, Allah beri. Karena Allah Jawad, Allah dermawan. Karena Allah Al-Wahhab, Allah itu maha pemberi. Semua nama-nama Allah mengandung sifat yang terkandung dalam nama tersebut. Dan ketika kita menyebut nama tersebut, secara otomatis kita menyanjungnya. Ketika kita menyatakan ya Wahhab, wahai yang maha pemberi, ada isyarat kita menyanjung Allah dengan pujian bahwa Allah sangat-sangat baik sehingga selalu memberi. Bukan wahib tapi wahab. Kalau wahib yang memberi tapi sekali dua kali dengan pemberian ala kadarnya, tapi dengan bentuk sigat mubalaghah. Al-Wahhab, maha pemberinya itu terus menerus dengan jumlah yang tidak terkira. Itu juga yang terkandung dalam Rahman, itu juga yang terkandung dalam Rahim, itu juga yang terkandung dalam Ghafur, itu juga yang terkandung dalam Latif, dan seterusnya. Semua nama-nama Allah mengandung sifat-sifat mulia dengan sifat yang sangat sempurna. Dengan kesempurnaan yang sempurna, tak kurang sesuatu apapun. Allah tidak memiliki kekurangan, Allah tidak memiliki aib, Allah tidak memiliki hal-hal yang tak layak dimiliki oleh zat yang maha kuasa di atas segala alam jagat raya ini. Subhanallah, Allah maha suci dari segala macam kekurangan. Walillahil hamd, dan milik Allah lah segala macam jenis pujian. Ayat yang menyatakan walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Allah memiliki al-asmaul husna. Silakan kalian berdoa dengan menyebut al-asmaul husna. Ini mengisyaratkan sanjunglah Allah dalam doa-doa kalian dengan menyebut asmaul husna yang dimiliki oleh Allah Azza wa Jalla. Maka inilah yang dimaksud dengan janji Allah, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kalian kepadaku, pasti akan aku ijabah doamu. Asal ketika berdoanya, lihat adab-adab berdoa yang diajarkan oleh Allah dalam Al-Quran. Di antaranya sebut Asmaul Husna, sanjung Allah, puji Allah, muliakan Allah sebelum memasuki inti doa yang kita akan panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah adab yang pertama ketika berdoa, memuji Allah, menyanjung Allah, memuliakan Allah. Insya Allah adab-adab berikutnya agar doa kita dikabul, kita akan bahas di Jumat-Jumat yang akan datang. Semoga Allah menjadikan doa kita doa yang makbulah, doa yang masmu'ah, doa yang mustajabah, dan semoga ibadah dan amal soleh kita yang kita lakukan merupakan amal-amal yang akan diterima di sisi Allah Azza wa Jalla. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammadin nabiyyin ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma
اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عما سواك اللهم إنا نعوذ بك من غلبة الدين وغلبة العدو وشماتة الأعداء اللهم إنا نعوذ بك من البراس والجنون والجذام والسيل الأسقام اللهم إنا نعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء والأدواء اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكن وأن تغفر لنا وترحمنا وإذا أردت فتنة قوم فتوفنا غير مفتونين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين آمين يا رب العالمين أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وأقيموا الصلاة